ya. Kita juga kabupaten baru berusia 15 tahun, ya, tapi sangat luar biasa saya bisa sharing ataupun berbagi kepada Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Ya, jadi mungkin ini sedikit saya sampaikan lagi, ya, ada nomor kontaknya, saya bisa dihubungi ataupun bisa kita sharing di sana. Ada semua, hampir semua ya Bu, Bapak Ibu, zaman sekarang kalau misalnya kita mau eksis ya harus semua ya. Yang belum ada mungkin di situ yang baru dari Instagram ya, Bapak Ibu, ada Thread ya. Itu mungkin belum ada medsosnya, itu Thread. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama kalau misalnya kita bicara tentang kemampuan ya ataupun kompetensi tentang komunikasi, pastilah kita semua di sini ya. Saya lihat tadi banyak pesertanya Bapak dan Ibu dari profesi perawat ya. Jadi apapun sebenarnya profesi kita ya terkait dengan bidang kesehatan atau dalam konteks yang lebih luas lagi itu adalah bidang pelayanan, pasti pada saat kita menjalani pendidikan ya, kita itu mendapatkan yang namanya kurikulum ataupun yang mendapatkan kuliah tentang bagaimana cara berkomunikasi. Nah, tapi pertanyaannya Bapak Ibu, seberapa banyak ya, seberapa banyak informasi ataupun pengetahuan yang kita dapatkan pada saat kita dulu di bangku kuliah yang kita terapkan di dalam praktik sehari-hari. Nah, di awal ini saya ingin tahu ya kepada Bapak Ibu terutama yang saat ini berada di fasilitas kesehatan yang dalam artian setiap sehari-harinya itu melakukan pelayanan kesehatan ya. Apakah sudah pernah mendapatkan pelatihan komunikasi efektif ya, baik itu dari luar organisasinya, dari luar fasilitas kesehatannya ataupun di dalam fasilitas kesehatan itu sendiri. Ya, coba silakan dijawab Bapak Ibu di kolom komentar. Eh, apakah sudah pernah atau seberapa sering? Atau misalnya Bapak Ibu dapatnya itu setiap tahun. Kami setiap tahun pelatihan komunikasi efektif. Atau bahkan ada yang saya setiap bulan pelatihan komunikasi efektif. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan Mas Arief tadi, banyak sekali kondisi-kondisi yang mengharuskan kita untuk melakukan komunikasi dengan pasien ataupun komunikasi dengan pasien di kondisi yang sulit. Misalnya keluarga pasiennya marah-marah ya, atau datangnya rame-rame ke tempat-tempat pelayanan kita seperti itu Bapak Ibu. Ya, ada yang menjawab belum pernah, ada yang menjawab sudah pernah tapi sudah lama sekali 10 tahun yang lalu. Ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Sebenarnya ya, kita kan sudah bisa belajar bicara pada saat kita dari kecil ya. Dari kecil itu ketika kita berusia balita, orang tua kita ataupun pengasuh kita itu sudah mulai mengajari kita cara berbicara ya. Mulai dari yang paling awal ya, biasanya memanggil bapak, ibu atau papa, mama dan lain sebagainya. Tapi memang kenyataannya yang terjadi di lapangan adalah seperti itu ya. Jarang sekali kita yang di pelayanan ini ya terutama mendapatkan pelatihan tentang komunikasi. Padahal implikasinya ataupun dampaknya sangat besar ya. Kemudian masalah berikutnya Bapak Ibu muncul tentang ini ya. Jadi kalau kita itu kan sudah mengenal yang namanya fobia ya atau ketakutan. Ternyata diteliti salah satu fobia yang paling banyak orang mengalaminya itu adalah fobia tentang public speaking ataupun berbicara di hadapan publik. Ya. Bahkan data yang terakhir itu Bapak Ibu disebutkan hampir 75% orang itu mengalami fobia public speaking. Ya. Jadi tadi ketika sesi tanya jawab juga sudah disampaikan. Ya. Ada yang bertanya tadi ya, bahwa ketika berbicara dengan orang lain ada perasaan gemetar, ya jantung berdebar dan lain sebagainya. Dan ini jumlahnya sangat banyak, ya, sangat banyak. Nah, bisa jadi
kita yang di pelayanan ini adalah orang-orang yang juga termasuk mengalami fobia public speaking. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Ada hal yang sederhana yang saya lihat di tempat saya bertugas, ya, di organisasi di tempat saya bertugas di rumah sakit. Bahkan terkadang, ya, kita sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan itu sangat sulit untuk memperkenalkan diri kita kepada klien ataupun kepada pasien. Ya. Nah, jangan-jangan kenapa kita sulit memperkenalkan diri ini gara-gara kita takut nih. Ya. Takut apa? Takut berbicara lebih banyak kepada pasien-pasien kita. Jadi ini masalah yang besar, Bapak Ibu. Apalagi kalau tadi seperti yang Bapak Ibu sampaikan bahwa jarang sekali mendapatkan pelatihan untuk komunikasi efektif. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita bicara komunikasi, ya ini sedikit saya sampaikan tentang komunikasi, ya. Ini ada yang disebut sebagai model komunikasi Laswell, ya. Mungkin ini sudah sedikit lebih eh, kompleks, ya. Tapi sebenarnya kalau menurut Laswell itu, komunikasi itu adalah siapa, menyampaikan apa, tentang apa, kepada siapa, melalui saluran apa. Ya, jadi komunikasi itu Bapak Ibu adalah sebenarnya ketika seseorang, ya, menyampaikan suatu informasi kepada orang yang lain, ya, melalui channel apa. Jadi kalau kita lihat dari model ini, di situ ada sumber, ya, ada sumber, ya, ada sender, ada pengirim informasi, kemudian ada proses penyampaian informasi, ya. Eh, Maksudnya decode dan encode itu adalah proses penyusunan. Jadi kalau misalnya pada saat ini saya sedang menyampaikan materi, ya, proses decode dan encode-nya itu berada di pikiran saya, apa sih kata-kata yang paling tepat yang harus saya keluarkan, yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu dalam kondisi ini. Kemudian melalui channel apa atau saluran apa, ya, bisa dengan kata-kata, ya, dengan intonasi suara ataupun dengan bahasa tubuh, ya, atau salurannya mekanis, ya, seperti televisi, ya, kalau sekarang lebih sering itu dengan ponsel, ya, kemudian bisa juga dengan media cetak seperti buku dan koran. Nah, kemudian pesannya apa. Nah, lalu disampaikan kepada penerima, ya, dalam hal ini kalau sekarang saya sedang menjadi seorang komunikator, ya, penerimanya itu adalah Bapak dan Ibu, medianya adalah melalui media Zoom. Nah, seperti itu kurang lebih komunikasi. Nah, kemudian kalau misalnya nanti komunikasinya itu berjalan secara efektif, akan ada feedback ataupun umpan balik kepada Bapak Ibu. Umpan baliknya itu bisa umpan balik emosional, kemudian bisa umpan balik verbal, ya, bisa juga dengan umpan balik lainnya. Tapi selama proses ini berlangsung, pasti akan selalu ada yang disebut dengan noise, ya, ataupun gangguan. Ya, gangguannya itu bisa dari eksternal, ya. Nah, ya, kita lihat tadi bahwa ada gangguan teknis sedikit, nah itu gangguan eksternal dalam proses komunikasi sebenarnya Bapak Ibu. Ya, di awal tadi kita mulai acara itu gangguan eksternal dalam proses komunikasi. Atau gangguannya itu internal, ya. Salah satu yang paling besar gangguan internal itu ya glossophobia itu tadi. Ketika kita mengalami yang namanya rasa ketakutan yang berlebihan untuk menyampaikan informasi ataupun berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu ada noise internal. Atau noise internal itu ada penghalang bahasa atau penghalang kultural. Ya. Misalnya saya posisi di Sumatera Utara, ya, suku Mandailing. Ketika saya kuliah ke Banda Aceh, nah itu sudah jelas kan bahasa daerahnya berbeda. Nah, di situ ada penghalang bahasa. Nah, jadi pada intinya, ya, baik mulai dari si komunikator ataupun komunikan, intinya itu adalah sebenarnya bukan apa yang disampaikan oleh si komunikator, tapi sebenarnya apa yang masuk ataupun yang didengar oleh si penerima pesan atau si komunikan, ya. Jadi komunikator itu harus memastikan bahwa tujuan ataupun informasi yang disampaikannya itu juga
menjadi informasi dan tujuan yang diterima sama si komunikan. Ya. Jadi kalau misalnya tujuan saya menyampaikan materi pada hari ini adalah untuk memaparkan sedikit berbagi ya, sharing Bapak Ibu tentang dampak dari public speaking di bidang kesehatan itu. Nah, ketika di akhir nanti ternyata Bapak Ibu, loh mana bertanya gitu ya dalam pikiran masing-masing, loh mana ini dampaknya? Kok tidak disampaikan? Nah, sebenarnya saya sendiri sudah salah dalam menyampaikan tujuan komunikasi. Nah, ya, jadi ini adalah model komunikasi Laswell. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya, nah ini tadi saya terima kasih kepada Coach Iqbal ya karena terkait hal ini memang hal yang perlu kita tekankan benar-benar ya. Tadi juga sudah di-mention oleh Coach Iqbal ya. Kalau Bapak Ibu ingat tadi Coach Iqbal, Mas Iqbal menyampaikan bahwa visual itu dominan ya, visual itu dominan. Jadi namanya adalah formula Mehrabian ya. Formula ini menyatakan bahwa dari seorang eh, psikolog ya, pakar komunikasi, beliau menyebutkan bahwa 55% ya faktor yang membuat pesan atau tujuan komunikasi tadi itu diterima itu adalah visual ya. Dalam hal ini adalah bahasa tubuh ya, body language, non verbal ya, pandangan mata, ya kan, gerakan tangan dan lain sebagainya ya. Memang kalau dalam kondisi virtual meeting seperti ini ya jujur hal ini sangat sulit. Nah, tapi nyatanya sangat berdampak Bapak Ibu ya. Bahkan kalau kita belajar dari sebuah organisasi yang besar yang sangat memperhatikan tentang bagaimana perawat ataupun tenaga kesehatan mereka itu harus memiliki komunikasi yang efektif di Amerika Serikat, yaitu Cleveland Clinic, ya, Bapak Ibu. Mereka itu menyatakan bahkan ketika perawat ataupun staf rumah sakit mengangkat telepon, pendengar ataupun penerima telepon itu bahkan bisa merasakan bila mereka tersenyum di seberang telepon. Jadi bahkan melalui media yang tidak tampak visualnya saja ya, dalam hal ini telepon ataupun dengan ponsel, ketika kita tersenyum, sebenarnya menurut penelitian di Cleveland Clinic, senyumannya itu dirasakan sama penerima teleponnya. Ya. Jadi kalau kita ingin tujuan informasi ataupun pesan yang kita ingin sampaikan itu diterima dengan baik, maka gunakanlah visual ini. Ya. Selain itu juga ya dipengaruhi dengan kata-kata dan juga intonasi. Begitu Bapak Ibu. Lalu apa sih sebenarnya? Kenapa sih harus belajar public speaking gitu kan? Kenapa sih harus harus bisa bagus gitu komunikasinya untuk di bidang kesehatan ini? Ya karena banyak sekali hal di bidang kesehatan ini yang membutuhkan public speaking. Contoh utamanya, misal ketika ada seorang pasien datang ya ke fasilitas kesehatan. Nah, tentunya yang pertama sekali kita itu kan melakukan screening, ya. Screening terhadap pasien, baik itu pasiennya mau pasien yang gawat darurat atau non gawat darurat. Kalau gawat darurat kita screeningnya melakukan triase, kemudian kita sampaikan kepada keluarga pasien seperti itu. Di awal sekali pasien itu datang, pasti ada informasi yang harus kita sampaikan. Yang paling sering itu adalah bagaimana tentang yang namanya hak dan kewajiban pasien, hak dan kewajiban rumah sakit. Biasanya itu paling sering itu yang awal kita sampaikan kepada pasien seperti itu. Ya. Jadi ada informasi yang harus kita sampaikan. Begitu pula ketika kita melayani pasien kan sehari-hari. Ya, misalnya kalau kita mau memasang infus dan lain sebagainya, itu sebenarnya harus ada informasi yang kita sampaikan. Ya, permisi Pak, kita pasang infusnya ya Pak. Nah, atau permisi Pak. Nah, kalau pasiennya sadar, kalau nggak sadar jangan ya. Kalau nanti nggak sadar komunikasikan sama keluarga. Ya. Kalau kita komunikasi juga sama orang yang nggak sadar, jangan-jangan nanti kita dikira, wah gimana ini, ya, gimana ini perawatnya, ya, itu kan keluarga saya nggak sadar, kenapa dia masih ngomong-ngomong juga sama keluarga saya, gitu kan. Terkait informasi ini bahkan eh, beberapa kali saya menemukan bahwa karena informasinya tidak disampaikan di awal sebelum melakukan tindakan,
Kalau tindakannya sederhana, ya Bapak Ibu, tindakannya itu hanya memeriksa skor GCS, ya, Glasgow Coma Score, ya, untuk memastikan berapa tingkat kesadarannya gitu. Kita pertama melakukan panggilan, kemudian kan kita menepuk, ya, menepuk bahu, kemudian kita memberikan rasa nyeri, ya. Sekarang rasa nyerinya diberikan di bahu, ditekan bahunya, ya. Itu kalau kita tidak menyampaikan informasi tersebut, misalnya pasiennya datang ke IGD kondisi tidak sadar, ya. Nah, kita mau cek kesadaran nih yang pertama. Kita lakukan tindakan kan kita tepuk-tepuk bahunya. Keluarga pasiennya bisa marah. Kenapa? Karena dikiranya kita pukul keluarga dia. Ya. Padahal yang kita lakukan adalah tindakan untuk mengukur tingkat kesadaran. Itu yang pertama. Jadi dan banyak hal lainnya ya, apalagi kalau misalnya tidak hanya di rumah sakit ya, kalau kita cerita di puskesmas gitu kan, ya seringkali kan harus melakukan promosi kesehatan, edukasi kesehatan kepada masyarakat. Jadi memang harus punya public speaking yang bagus untuk menyampaikan informasi ya. Tujuan utama penyampaian informasi ini adalah peningkatan literasi kesehatan ya masyarakat. Ya, kita semua tahulah sama-sama bahwa eh, cukup sulit untuk meningkatkan literasi kesehatan di masyarakat ini. Ya, terutama kalau kemarin pada saat COVID, kita tahu betapa sulitnya untuk mengajak masyarakat agar divaksin. Ya, nah, kenapa ya? Karena itu tadi informasi yang tersampaikan juga ada lawannya gitu. Jadi selain kita mungkin pada saat ini belum optimal komunikasinya, belum terlalu efektif komunikasinya, di satu sisi kita punya lawan nih, ya Bapak Ibu, kita punya lawan. Siapa lawannya? Orang-orang yang menyebarkan informasi palsu ataupun informasi hoax seputar kesehatan. Mereka itu sudah belajar cara paling mudah, paling gampang untuk memastikan informasi atau pesan yang mereka kirimkan itu dipercayai oleh orang lain. Sementara kita yang bertugas sebagai tenaga kesehatan, ya yang seyogianya paling paham, yang seyogianya belajar paling banyak tentang kesehatan, kita kurang mampu meyakinkan masyarakat. Nah, kenapa? Itulah dia pentingnya public speaking untuk menyampaikan informasi. Karena selain kita juga harus meningkatkan kapasitas pengetahuan kita, ada lawan kita juga yang tidak kasat mata terkait tentang literasi kesehatan. Kemudian fungsi berikutnya itu adalah fungsi persuasi atau fungsi mengajak. Ya. Nah, mengajak ini misalnya ketika kita ingin ya, yang tadi ya, contoh nyatanya misalnya ada posyandu atau apa gitu, ya, mengajak ibu-ibu yang punya balita untuk selalu memeriksakan anaknya ke posyandu, begitu juga mengajak ibu-ibu hamil, menekankan bahwa melakukan pemeriksaan antenatal care itu adalah hal yang penting sekali dan lain sebagainya, kita juga perlu keterampilan public speaking. Ya. Jangan-jangan kalau misalnya kita di puskesmas atau di mana, ya, angka kunjungan antenatal care-nya rendah, jangan-jangan karena ya itu tadi, belum optimal kemampuan public speaking kita, hingga akhirnya kita bisa memberikan persuasi ataupun ajakan kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu terkait dengan kesehatan mereka. Kemudian yang berikutnya itu adalah terkait tentang motivasi. Nah, motivasi di sini ya seperti yang disampaikan oleh Coach Iqbal sebelumnya bahwa kata-kata kita ya, kata-kata kita itu bisa jadi semangat bagi pasien ataupun orang yang sedang kita rawat gitu. Ya. Jangan malah karena kita komunikasinya kurang efektif, akhirnya pasien yang kita rawat jadi demotivasi. Ya, paling sering ini kasusnya terjadi pada pasien-pasien dengan kondisi-kondisi yang membutuhkan perawatan paliatif. Ya, misalnya pasien dengan penyakit kanker stadium akhir dan lain sebagainya ya. Ketika kemampuan komunikasi kita kurang efektif, maka saat menyampaikan berita buruk ya atau delivery bad news itu malah salah kita ya. Yang seharusnya memang kita wajib menyampaikan berita buruk itu ya bahwa Kalau nasi itunya doang, kondisi 3 tahun berarti yang masa depan.
Bisa mute dulu dan Ya, nggak masalah Mas Arif. Eh, ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi ketika kita ingin menyampaikan berita buruk atau delivery bad news, ya seharusnya kita bisa baik menyampaikannya, ya, karena itu tetap wajib disampaikan baik kepada keluarga pasien, ya, atau memang ada kondisi tertentu, itu harus tidak kita sampaikan kepada pasien. Nah, itu malah membuat atau menyebabkan keluarga ataupun pasien menjadi kehilangan motivasi untuk mendapatkan perawatan kesehatan lanjutan. Kemudian yang terakhir jelas di sini yaitu edukasi, ya. Edukasi dengan memberikan informasi-informasi terkait dengan hal-hal yang menurut kita itu harus dilakukan untuk tetap mempertahankan kesehatan seperti itu. Ataupun sederhana misalnya, ya, kalau di rumah sakit itu kan ada petugas yang mengedukasi teman-teman, ya, biasanya kalau mau proses akreditasi ada petugas tuh yang mengedukasi teman-teman. Yang paling sering itu tentang bagaimana cuci tangan, ya. Nah, langkah cuci tangan, nah itu ada petugas yang kalau petugasnya tidak memiliki kemampuan komunikasi efektif yang baik, ya tentu saja akan sulit sekali melatih semua pegawai untuk memiliki kemampuan cuci tangan yang baik. Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya kalau di bidang kesehatan ini ya sangat luas dia dampak komunikasinya, ya. Kalau misalnya kita hanya berbicara dengan pasien atau keluarga pasien, ya itu dampak komunikasinya hanya dampak komunikasi individu, ya. Dampak komunikasi individu dan sangat luar biasa sebenarnya apabila hal yang sederhana saja. Kalau bagi saya pribadi sangat luar biasa apabila pasien yang saya rawat, ya, mungkin dirawat di rumah sakit sehari dua hari, kemudian di hari kedua dia bertanya tentang saya, di mana ya dokter Rifan? Nah, saya kok nggak ketemu lagi dengan dokter Rifan? Kemarin saya ketemu sama dokter Rifan di IGD. Bisa gimana ya sekarang saya mau ketemu dokter Rifan? Atau di mana ya kalau saya mau ketemu sama Mas Arif? Kemarin Mas Arif jelas sekali menjelaskan kepada saya tentang kondisi saya sekarang pada saat saya masuk. Nah, boleh nggak saya ketemu sama Mas Arif? Nah, artinya apa? Artinya ketika kita di awal pertemuan dengan pasien menyampaikan komunikasi itu ada kesan di sana. Jadi akhirnya karena komunikasinya itu berkesan, ya, pasien menginginkan hal yang sama untuk yang berikutnya, ya. Makanya ada tagline iklan parfum, ya, kesan pertama begitu menggoda, ya. Nah, gitu. Jadi kalau memang berkesan ya dampak komunikasinya itu individu, ya. Pasiennya itu bakal dapat pengalaman yang berkesan dan tentu saja kalau disuruh ngisi survei kepuasan udah pasti kalau ada pilihan di atas sangat puas dia pasti pilih itu gitu. Kenapa? Karena sudah berkesan. Kemudian komunikasinya ya di lingkungan sosial, ya. Kalau lingkungan sosial ini kalau kita misalnya di rumah sakit berarti mungkin ini di lingkungan instalasi kita, ya, di lingkungan teman-teman kita dan lain sebagainya, ya. Nah, ini sangat berdampak, ya. Contohnya misalnya kalau kita tidak memiliki komunikasi tim yang baik, ya, merawat pasien dalam jumlah yang banyak, ya otomatis sudah dampaknya yang buruk yang muncul, ya, bukan dampak yang positif yang muncul. Kemudian organisasi ini dampaknya di rumah sakit, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya dibuat penilaian, ya, di rumah sakit atau di puskesmas berapa banyak sih sebenarnya tenaga kesehatan ini yang ketika bertemu dengan klien atau pasien itu menyapa, kemudian senyum, memperkenalkan nama. Sesederhana itu sebenarnya, sangat sulit. Nah, apalagi bagi saya yang ditinggal di Sumatera Utara, ya Bapak Ibu. Mayoritas orang Aceh, kemudian orang Sumatera Utara dan orang Riau ini, kalau misalnya mereka sudah merasa tidak mendapatkan keramahan di pelayanan kesehatan, mereka pasti akan terbang, memilih untuk berobat ke negara tetangga. Nah, setelah beberapa kali saya perhatikan, ternyata ya memang mohon maaf, kualitas komunikasinya memang mereka itu luar biasa, ya. Mereka tuh luar biasa ramah, ya, luar biasa informatif, ya, bahkan di beberapa rumah sakit di Pineng, ya, ataupun di Kuala Lumpur itu
dokter dan juga perawat dan nakes lainnya itu belajar bahasa Indonesia. Ya meskipun bahasa Melayu itu mirip dengan bahasa Indonesia, tapi karena mereka tahu bahwa yang berobat ke mereka itu adalah orang Indonesia dan meskipun menggunakan bahasa Melayu nanti bisa dapat juga pesannya tetap tersampaikan, tapi karena ini bisa menjadi barrier ataupun penghalang komunikasi, mereka akhirnya belajar bahasa Indonesia. Ini disampaikan dalam bahasa Indonesia seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya di komunitas. Nah, ini biasanya kalau yang di puskesmas ya, nah, yang di puskesmas. Ajakan promosi kesehatan gitu kan, mulai dari PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian periksa rutin. Kalau di puskesmas tuh ada yang namanya posyandu, kemudian ada posbindu PTM dan lain sebagainya ya. Kalau misalnya kita sebagai tenaga kesehatan tidak memiliki komunikasi yang efektif, tentu saja sangat sulit untuk merubah paradigma masyarakat kita terhadap kesehatan. Dan yang terakhir itu di masyarakat yang luas. Nah, kalau saat ini mungkin untuk yang masyarakat yang luas ini mudah sekali melakukannya, ya. Beberapa itu hanya cukup dengan membuat konten edukasi, ya, ditaruh di medsos dan lain sebagainya, ya masyarakat bisa teredukasi. Ya coba kita hitung aja berapa banyak influencer yang nakes ya, mulai dari dokter, dokter spesialis, perawat, apoteker dan lain sebagainya yang mereka menyampaikan informasi dan mereka memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan akhirnya informasi yang baik itu tersebar ke masyarakat luas. Jadi pada intinya adalah ketika kita berusaha ataupun memiliki tujuan tertentu dalam penyampaian informasi dan pesannya itu diterima dengan baik, maka itulah yang disebut komunikasinya itu berjalan dengan efektif. Kemudian, ya, implikasi besarnya itu ya ini sebenarnya. Jadi ada dalam istilah kesehatan masyarakat itu ada istilah namanya strategi IEC, ya, Information, Education, and Communication. Jadi strategi ini itu adalah strategi di mana komunikasi yang disampaikan ya oleh komunikator, bisa itu tenaga kesehatan, organisasi, lembaga, pemerintah dan lain sebagainya, ya, itu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan hal-hal tertentu, ya. Contohnya macam kemarin ketika kita COVID, wah banyak sekali kan strategi IEC ini, yaitu informasi, edukasi dan komunikasi disampaikan misalnya terkait dengan PPKM ya, mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat ya, hampir setiap minggu tuh berubah tuh informasinya, zona PPKM-nya berubah. 14 hari sekali zona PPKM-nya berubah ya. Pemerintah bahkan membuat sarana sendiri untuk menyampaikan komunikasi tentang COVID ya kan. Nah, bahkan terakhir sampai ada aplikasinya ya, yang sekarang kita masih pakai yaitu aplikasi Satu Sehat dari Kemenkes itu juga strategi dari AAC ini ya. Jadi kalau kita menggunakan strategi ini harus punya dulu strategi rencananya bagaimana, kemudian implementasinya seperti apa, kemudian harus ada monitoring dan evaluasi. Apakah informasi tentang kesehatan yang kita sampaikan kepada masyarakat itu tersampaikan atau tidak. Nah, kalau di sini targetnya cuma informasinya itu tersampaikan. Jadi masyarakat itu memahami pesan yang disampaikan. Ya, kalau di strategi information, education, dan communication. Ya, targetnya itu adalah kalau kita pakai em, level evaluasi, ya, orang dewasa itu yang mendapatkan pengetahuan ini levelnya cuma sampai di level 2 atau level knowledge. Ya, hanya sampai di level pengetahuan. Ya, masyarakat tahu kalau keluar rumah itu harus pakai masker pada saat COVID. Ya, kemudian masyarakat tahu bahwa vaksinasi itu harus dijalani sampai dosis booster ya untuk vaksinasi COVID dan lain sebagainya. Nah, targetnya di situ. Tapi belum sampai ke tahapan untuk merubah perilaku. Ya, ada model komunikasi lainnya yang juga digunakan di kesehatan masyarakat. Nah, disebut BCC ya atau Behavioral Change Communication. Nah, strategi ini digunakan untuk merubah perilaku. Jadi targetnya itu ketika disampaikan informasi atau pesannya tentang kesehatan, perilaku masyarakatnya berubah. Ya. Ada sebuah desa ya di Sulawesi itu menggunakan strategi behavioral change communication yang sebelumnya desa tersebut adalah desa endemis malaria dan demam berdarah ya karena strategi komunikasinya baik
Dan sederhana sekali strategi komunikasinya, desa itu sekarang sudah eradikasi yang namanya penyakit-penyakit terkait dengan vektor. Apa yang disampaikan komunikasinya? Komunikasinya cuma satu pada saat itu, ayo tanam serai banyak-banyak di lingkungan kita. Dan tetap menjalankan 3M, ya kan, untuk penyakit-penyakit terkait dengan nyamuk. Nah, jadi akhirnya desa itu penuh dengan pohon serai yang notabene adalah kita gunakan sebagai pengharum ya, pemberi aroma pada masakan ya. Strategi komunikasinya adalah menggunakan serai untuk mengentaskan atau mengeradikasi vektor-vektor penyebab penyakit, dalam hal ini nyamuk, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita komunikasinya efektif, ya masyarakat percaya dengan apa yang kita sampaikan, tentu saja perubahan perilakunya itu akan terjadi. Ya, dari yang awalnya ya, kalau di situ kita lihat ada unaware ya, tidak perhatian, mulai punya perhatian, mulai concern ya, perhatiannya mulai lebih, sampai akhirnya ya menggunakan perilaku yang baik, perilaku kesehatan yang baik itu sehari-hari. Nah, tentu saja ya kalau kita lihat, kalau kita ingin sampai ke level 3, nah itu tadi Bapak Ibu. Jadi kalau level 2 tadi informasi yang disampaikan itu cuma sekedar pengetahuan ya, level 3 itu adalah perilaku ya, evaluasi perubahan perilaku ya. Itu adalah metode evaluasi Kirkpatrick terhadap pemberian informasi ataupun pengetahuan pada orang dewasa. Jadi kalau sudah komunikasinya sampai di tahap perubahan perilaku, nah itu boleh kita katakan kita harus acungi jempol terhadap komunikatornya. Kenapa? Karena sudah terjadi perubahan perilaku di sana. Ya. Tentu saja untuk ini kita butuh komunikasi efektif. Tanpa komunikasi efektif itu tidak akan terjadi. Kemudian butuh juga ya, seperti yang tampak di layar, butuh juga lingkungan yang mendukung. Ya, baik itu peraturan, kemudian nilai-nilai di komunitas dan lain sebagainya ya, termasuk nilai moral dan lain sebagainya ya. Masyarakatnya mungkin di desa yang berhasil eradikasi malaria itu disampaikan benar-benar bahwa dengan menanam pohon serai ini sudah pasti tidak akan ada nyamuk yang bisa mengurangi datangnya nyamuk ke desa kita gitu, sampai akhirnya mereka terbebas dari DBD dan malaria dan lain sebagainya. Kemudian salurannya juga ya bisa banyak ya, bisa media massa ya, apalagi sekarang ya medsos ya. Jadi kalau misalnya medsos itu eh, orang lain buat negatif ya, ya kita harus buat pencitraan positif di medsos ya. Tapi tentu saja kalau terkait dengan organisasi kita di fasilitas kesehatan, citra positifnya itu harus berdasarkan fakta ya. Bahaya sekali kalau misalnya citra positifnya itu tidak berdasarkan fakta. Hanya hal yang dibuat supaya tampak bagus, ternyata di lapangan hasilnya tidak bagus, itu malah akan menimbulkan hal-hal yang berdampak negatif. Kemudian, nah ini yang paling sering sebenarnya harus menjadi concern kita bersama, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang harus menjadi concern kita bersama? Karena tadi kalau misalnya waktu saya tanyakan apakah pernah mendapat pelatihan komunikasi efektif kan gitu. Nah, kalau ada yang sampai 10 tahun yang lalu, nah ini sangat disayangkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena komunikasi efektif itu adalah salah satu komponen dari 6 sasaran keselamatan pasien yang harus kita lakukan di fasilitas kesehatan. Jadi sudah seyogianya memang kita harus mendapatkan pelatihan ataupun mendapatkan pengetahuan yang secara terus-menerus tentang komunikasi efektif ini. Ya, hasil penelitian ya seperti dari hal grade itu, ketika komunikasinya buruk maka insiden keselamatan itu akan meningkat ya. Kalau perawat eh, kurang bisa memberikan komunikasi yang efektif, insiden keselamatannya itu meningkat sampai 27% ya. Kalau misalnya dokter itu meningkat insiden keselamatan pasiennya itu sampai 15% ya. Ini sudah hasil penelitian. Jadi ya kalau misalnya hari ini ya Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian mendapatkan data tentang komunikasi ini ya, ayo dorong ya, dorong manajemen ya atau pimpinan di fasilitas kesehatan Bapak dan Ibu untuk memberikan materi tentang ini gitu. Jangan hanya ketika mau menghadapi akreditasi baru ada pelatihannya gitu ya. Kalau bisa ada penilaian yang terukur gitu ketika pengetahuannya disampaikan, apakah
standar pengetahuannya itu sudah tahu gitu. Apakah seluruh staf atau pegawai atau diri kita sendiri bahkan sudah paham betul tentang komunikasi efektif ini, atau jangan-jangan masih kurang gitu. Dan ternyata kesalahan kenapa pasien ataupun klien kita kurang puas ya hanya karena sekedar komunikasi. Ya. Kenapa pasien dari Medan, dari Aceh, dari Pekanbaru itu banyak ke Malaysia ya mungkin mayoritas juga karena komunikasinya tidak efektif. Ya. Jadi bersama ini saya juga mengajak ya Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa bersama-sama ini harus jadi fokus utama sebenarnya ya. Bagi saya pribadi ya, saya sangat menekankan tentang komunikasi efektif ini. Kenapa Bapak Ibu ya? Karena itu tadi saya berangkat dari masalah itu. Saya bertanya-tanya kenapa sih pasien kok banyak sekali ya berobat ke Malaysia, ke luar negeri, ke Singapura gitu kan? Ya, ternyata dari hasil survei kecil-kecilan terhadap yang berobat ke sana, kemudian kunjungan juga pengalaman berkunjung ke sana, ya ternyata ya itu tadi salah satu faktor utamanya adalah komunikasi efektif, ya termasuk keramah tamahan dan sudah jelas ya hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kita itu kalau komunikasinya kurang baik, insiden keselamatan pasiennya itu meningkat, ya kejadian yang tidak diinginkan dan lain sebagainya itu akan meningkat. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, seringkali ya kalau kita berhadapan dengan pasien, ya itu akan muncul barrier atau penghalang. Jadi komunikasi kita itu nggak jalan gitu sama pasien. Kita bingung nih mau nyampein apa ya. Apa bisa jadi kena glosopobia, ya memang memang kena glosopobia, atau memang selama ini tidak ada acuan untuk melakukan komunikasinya itu seperti apa gitu. Ya. Contoh sederhana, ada pasien ya kan kita rawat, dipasang infus, kita butuh untuk menyuntikkan sebuah obat. Ya. Ya. Coba kira-kira seperti apa nih Bapak Ibu kalau kita ingin memberikan tindakan kepada pasien? Ya. Apakah semuanya kembali memperkenalkan nama? Ya, pagi Pak, pagi Bu. Ya, saya Rifan. Nah, pagi ini Bapak dapat suntikan obat. Izin saya mau melakukan suntikan ya Pak. Nah, apakah sebatas itu? Ya, atau ada tambahannya? Saya akan berusaha untuk melakukannya senyaman mungkin. Ya, sampai sebatas mana kita komunikasinya? Coba nih kita kita ukur dulu nih. Yang sudah kita lakukan sehari-hari ini sampai sebatas mana gitu. Atau jangan-jangan sedikit sekali yang kita lakukan. Pak, Bu, saya mau suntik Bapak ya. Hanya sebatas itu. Jadi waktu misalnya ada manajemen ya lagi ronde atau apa, dia tanya sama pasiennya, Bapak kenal nggak sama dokter yang merawat Bapak? Bapak kenal nggak sama perawat yang merawat Bapak? Pasiennya tidak kenal. Kenapa? Karena kita tidak pernah menyampaikan nama. Kita tidak pernah menyampaikan ya siapa kita gitu ya, apa profesi kita, dan kita tidak pernah menyampaikan kita mau ngapain gitu. Kita datang aja ke pasien suntik, habis itu udah pergi. Ya mungkin sering kita temukan, sering terjadi seperti itu ya. Nah, bahkan akan sangat menyenangkan ya Bapak Ibu apabila kita bisa hancurkan ini penghalang komunikasinya gitu. Dengan apa ya tadi? Setelah kita menyampaikan nama, kemudian mengucapkan peran, terus menyampaikan apa sih yang mau kita lakukan, ya bisa aja kan kita ngobrol sama pasiennya ya. Ya. Jadi coba cari kesamaannya gitu. Ya. Istilahnya itu form ya, mulai dari family ya. Kalau kita tahu ini pasien yang kita rawat ini sudah berkeluarga, kita bisa bertanya anak kira-kira keluarganya gimana ya. Anaknya sudah ada yang bersekolah atau belum gitu kan. Kita cari kesamaan dengan kita gitu. Nah, kemudian pekerjaannya juga ya kita cari kesamaannya. Misalnya pasien yang kita rawat juga sama-sama pelayan publik, nah kita cari kesamaannya. Kita bisa sambil cerita kan akhirnya. Ya. Atau kita sampaikan pesan yang lain ya. Nah, kita bisa bertanya, Pak, kira-kira kalau sembuh nanti Pak, pulang dari keluar dari rumah sakit, Bapak mau kemana kira-kira ini Pak yang enak? Apakah pergi ke pantai ya, daki gunung ya, dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Karena ini sebenarnya proses kita menunjukkan empati kita kepada pasien. Ya.
Jadi percuma Bapak Ibu kalau komunikasinya bagus tanpa perasaan empati bagi kita tenaga kesehatan ya, yang sehari-hari itu interaksi dengan pasien, keluarga pasien tanpa menunjukkan rasa empati ya, kondisi di mana kita memposisikan diri kita sama perasaannya dengan pasien ya, bukan bukan memberikan rasa yang iba juga ketika pasien sedih kita sedih, bukan begitu, tapi kita memposisikan yang sama dengan yang pasien, maka itu akan hancurlah ini barrier ataupun penghalang komunikasi ini. Nah, jadi pertanyaannya sederhana aja. Sekarang kita udah di tahap mana? Apakah tahap ketika kita bertemu dengan pasien kita cuma memperkenalkan nama, menyampaikan bahwa kita adalah petugas SIP yang bertugas, ya? Apakah menyampaikan juga kita ingin melakukan tindakan apa dan harapannya apa, gitu. Bahkan dengan pemilihan kata yang berbeda saja itu prosesnya jadi berbeda. Misalnya kita menyampaikan kan saya suntik ya Pak, nah, ini nggak sakit. Ternyata sakit, ah di situ kita sudah berbohong. Ya, ketika kita suntik ternyata pasien merasa sakit. Di situ sudah ada kebohongan sebenarnya karena kita bilang kan sebelumnya itu nggak sakit. Jadi pemilihan katanya misalnya kita ganti dengan yang lebih ini. Saya akan berusaha untuk senyaman mungkin menyuntikkannya ya Pak. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini kadang memang kecil, tapi ternyata dampaknya luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, kalau boleh saya berbagi ya, karena kebetulan juga ya alhamdulillah sejak saya kenal Mas Iqbal ya, Coach Iqbal, saya konsen betul terkait dengan komunikasi efektif ini. Jadi ini rumah sakit tempat saya bertugas ya, rumah sakit daerah di Kabupaten Labuan Batu Utara, Bapak Ibu. Di pertengahan bulan September kemarin kita mengeluarkan sebuah platform ya, di mana teman-teman kita itu bisa mengakses modul-modul terkait dengan pengetahuan baru yang kita ingin sampaikan kepada teman-teman. Cuma karena saya kemarin itu concernnya di komunikasi, kita sampaikan tentang komunikasi efektif. Jadi halnya sederhana, platformnya hanya sederhana, teman-teman kita itu download materi, ya, kemudian mereka baca modul-modulnya tentang komunikasi efektif, kemudian kita kasih kerangka acuannya bahwa setiap ketemu pasien itu harus seperti apa di sana, kemudian kita minta mereka untuk melakukan kuis, ya. Nah, karena ini hal yang penting, jadi kalau tidak nilai 100 mereka tidak lulus kuisnya, jadi harus benar-benar nilainya 100, ya. Dan akhirnya sangat berdampak Bapak Ibu, ya. Jadi kalau dilihat di sini, ya, kita dapat masalah nih, ya. Masalah ini disampaikan bahwa dokter sama perawat kita itu kurang bagus komunikasinya. Tapi ini bulan kedua kita jalankan platform itu dengan kita evaluasi, kita tentukan ya, yang mana perawat kita yang sudah baik ya dalam hal pengetahuan komunikasi efektifnya. Nah, nyatanya ini terdapat perubahan yang signifikan Bapak Ibu. Jadi kita survei kemarin pasien kita ya. Nah, terkait ya pertanyaan surveinya bukan sekedar puas Bapak Ibu. Pertanyaan surveinya itu adalah seberapa baik dokter dan perawat menjelaskan kondisi kesehatan Anda dan pertanyaan-pertanyaan survei komunikasi lainnya. Dan hasilnya ya cukup sangat memuaskan. Jadi bagi eh, unit ataupun instalasi tertentu yang nilai komunikasi dari nakes ataupun dokternya itu baik, ya itu memang pasien kita menunjukkan dan menyatakan bahwa komunikasinya itu sangat baik dan baik. Jadi di unit-unit yang memang kita lakukan penilaian itu tadi dari kuis yang dikerjakan di aplikasi kita itu, ya masih banyak pasien yang menyatakan bahwa komunikasinya itu sebatas cukup ataupun kurang baik. Nah, target akhirnya ya itu tadi Bapak Ibu, bahwa pasien yang kita layani atau pasien yang kita berikan pelayanan itu bisa merasa puas. Nah, kalau kita tekankan ke teman-teman, kita tidak bisa sebatas puas. Pasien kita itu harus bisa punya cerita. Jadi ketika kita rawat, dia pulang dia bisa cerita ke keluarga, ke teman, ke orang lain yang sakit dan butuh pengobatan. Nah, jadi hal ini harus menjadi proses yang kontinu, Bapak Ibu, sebenarnya. Jadi nggak hanya kita jadikan sekedar maaf istilahnya hanya sekedar menyelesaikan tanggung jawab aja karena mau akreditasi kemudian baru buat pelatihan komunikasi efektif ya, selesai akreditasi udah ada sertifikat udah ada data dukung untuk memenuhi elemen penilaian sudah selesai.
Nah, tidak ada pengukuran yang kontinu, tidak ada pengukuran yang terus-menerus, tidak ada upaya peningkatan terus-menerus. Kenapa? Karena itu tadi, saya berkaca dari banyaknya pasien yang berangkat ke Malaysia, dan hal ini yang sudah saya terapkan di tempat saya bekerja, gitu Bapak Ibu. Jadi untuk take home message-nya, yang pertama, ketika kita melakukan komunikasi, ya verbal dan vokal itu penting. Tapi nonverbal, bahasa tubuh itu lebih berdampak. Kemudian Bapak dan Ibu, eh, kita harus bersama-sama memastikan bahwa komunikasi efektif itu adalah kunci, ya. Termasuk hal-hal yang terkait, yaitu tadi penyelesaian konflik, kemudian menyampaikan berita buruk, delivery bad news, dan lain sebagainya. Itu membutuhkan komunikasi yang efektif, ya. Baru yang terakhir adalah empati juga akan membangun hubungan yang kuat. Jadi bagi saya pribadi, penilaiannya hanya sederhana Bapak dan Ibu, ya. Berapa sih pasien yang memanggil kembali nama kita ketika dia sudah tidak berjumpa dengan kita, ya. Kenapa? Karena di situ ada muncul kesan. Kalau kita belum mampu seperti itu, bagi saya pribadi, ya, berarti saya masih belum bagus komunikasinya kepada pasien. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan kalau ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada Mas Arif. Ya, terima kasih Dr. Ivan atas materi yang sangat luar biasa sekali yang telah disampaikan ke kami. Baik, untuk peserta, silakan yang sudah mempersiapkan pertanyaannya atau boleh nih open mic dan bertanya langsung. Baik, kita sambil menunggu ya dokter pertanyaan yang telah diajukan kepada Dr. Ivan dari seluruh responden atau peserta. Izinkan saya bertanya dokter. Ya, silakan Mas. Ya, bagi terutama tenaga kesehatan dokter yang di karena ini atau di poli atau di IGD tentunya mengalami berbagai hal macam, terutama yang sering terjadi itu adalah infus dokter. Infus itu ada yang bayi, kemudian anak-anak, kemudian dewasa. Namun ketika masa infus itu terjadi secara berulang atau mungkin sekali gagal gitu. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan atau berkomunikasi kepada keluarga, terutama yang pasien itu anak-anak yang baik, dokter. Penjelasan apa yang bisa diterima oleh pasien atau keluarga, dokter, agar mereka itu bisa menerima, gitu. Gimana dokter? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Arif. Ya. Luar biasa pertanyaannya, ya. Baru terjadi juga kemarin Mas Arif di GD Iya. kita. Dan mungkin hari ini juga terjadi di GD-GD lainnya, ya. Cuma kalau saya pribadi, ya, terkait kondisi ini, yang pertama, yaitu tadi, kita tidak menyampaikan informasinya di awal, Mas Arif. Sering sekali kita tidak menyampaikan informasinya di awal, padahal kita sudah tahu kondisinya. Untuk hal-hal yang seperti ini kan biasanya kondisinya itu kan datang dengan dehidrasi. Ya, padahal kita sudah melakukan pengecekan tanda dehidrasinya sebelum melakukan pemasangan infusnya. Ya. Tapi apa? Komunikasinya tidak kita sampaikan di awal. Ya. Nah, kita cuma menyampaikan, Pak, Bu, ini pasiennya harus kita pasang infus. Kita tidak menyampaikan kondisinya. Ya, padahal sudah sangat sering terjadi, ya kan? Kan bisa di awal kita sampaikan, Pak, Bu, kita harus melakukan pemasangan infus karena kondisi anak Bapak Ibu saat ini sudah kekurangan cukup banyak cairan, dan mohon izin Bapak Ibu, karena kekurangan cairan ini kemungkinan akan sulit pemasangannya, tapi akan kami upayakan semampu kami. Ya, apalagi mungkin kalau di IGD-nya itu sudah ada fine finder, ya, nah, itu bisa kita jelaskan juga. Kami akan upayakan semampu kami, dan bahkan kami akan upayakan dengan alat yang bisa melihat pembuluh darah karena kondisinya itu cukup sulit. Tapi biasanya karena ya ruwet dan lain sebagainya di IGD, akhirnya nggak terpikirkan gitu.
ujung-ujungnya ya konfliknya di akhir kan, ketika colokan ketiga ataupun tusukan keberapa gitu sudah tidak pasang, ya keluarga mulai marah-marah, gimana sih ini nggak ahli apa segala macam gitu kan. Ini tuh ya. Kalau saya pribadi sih, kalau memang memungkinkan untuk akses yang lain, segera saja diupayakan untuk akses yang lain ya. Misalnya pemasangan pena sentral dan lain sebagainya. Ya. Karena kalau terlalu lama juga kan konfliknya nanti makin melebar ya. Ya. Apalagi kalau yang datang itu keluarganya nganter banyak gitu kan, satpam kita juga kondisinya ya mungkin tidak memungkinkan untuk menjadi orang yang paling tegas, karena seharusnya kan security ya. Di mana-mana itu mereka bisa tegas ya, apalagi kalau kita sudah buat peraturannya di luar ya, di depan IGD, bahwa yang boleh menemani itu hanya satu orang masuk ke dalam dan lain sebagainya gitu. Tapi memang kalau dari komunikasinya, poin kuncinya itu. Kita harus menyampaikan informasi sejelas-jelasnya di awal. Kalau kita tidak sampaikan, ya itu tadi, akhirnya kan muncul pertanyaan kan, kenapa? Balik lagi tadi ini nyambung sama materi Mas Iqbal ini tadi. Why, kenapa gitu kan. Tapi kalau sudah kita sampaikan kan, loh, kok nggak dapat-dapat? Oh ya, tadi dibilang memang sulit nih kalau untuk kasus dehidrasi. Nah, bila perlu ya dilatih gitu, sering-sering simulasikan gitu ke teman-teman kita ya. Nah, simulasikan bahwa itu harus disampaikan. Kenapa kejadiannya sering sekali ya, sampai 5 kali tusukan ya. Nah, kadang udah di sini nggak dapat ya, di kaki, di tangan dan sebagainya gitu kan. Nah, apalagi keluarganya habis itu beranggapan, kalau rumah sakit pendidikan keluarganya akhirnya beranggapan ini apa anakku jadi bahan praktek atau gimana gitu ya. Nah, jadi poinnya di situ Mas kalau menurut saya. Jadi kuncinya itu adalah ketika di awal itu informasinya disampaikan terlebih dahulu. Ya. Kemudian kalau misalnya nanti ada kemarahan, ya itu dengan cara yang lain lah. Misalnya kita tanyalah kenapa Bapak marah, ya sama seperti yang disampaikan Coach Iqbal tadi gitu kan. Apa sih alasannya sampai dia marah? Apa hal apa yang membuat perasaannya menjadi kurang menyenangkan akibat gitu Mas Arif. Ya, mantap sekali Dokter, atas jawabannya. Dan mungkin ini menjadi suatu gambaran bagi rekan-rekan semua juga, mungkin dari nakes di rumah sakit. Kita bisa mengaplikasikan, menginformasikan dulu sebelum, nah gitu ya dokter. Dan mungkin itu salah satu tujuan untuk meminimalisasikan risiko komplain pasien, apalagi pasien atau keluarga-keluarga yang sering komplain. Baik, terima kasih dokter. Dan mungkin satu lagi dokter pertanyaan sambil menunggu peserta yang bertanya, terutama pasien anak dokter. Gimana kita mengurangi atau jika kita apa ya mengetahui atau melakukan anak atau pasien itu ketika kita atau seorang yang memberikan obat dan dia sudah terlihat ketakutan. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan itu bagaimana untuk bisa menghilangkan rasa ketakutan pada anak gitu dokter. Apakah kita memberikan edukasi kepada keluarga terlebih dahulu atau seperti apa? Begitu. Eh, Maaf Mas, karena kurang jelas coba saya perjelas. Kita mau berikan obat atau mau Ya, mengobati, tapi ini pasiennya dokter. takut gitu Mas. Atau Ya, gimana kita Mas? itu Maaf kita Mas. memberikan obat atau melakukan tindakan lain, tapi kita sudah masuk ke ruangan. Nah, pasiennya juga terutama anak-anak ketika kita tuh udah ketakutan dokter, udah nggak mau dideketin, nggak mau diapain gitu dokter. Nah, gimana kita bisa menghadapi anak-anak tersebut? Nah, Oh ya, baik. Jadi memang untuk hal ini itu butuh eh, yang lebih ekstra ya, Mas, komunikasinya ya. Ya, mungkin tadi kalau Coach Iqbal yang jelaskan, Mas, ini lebih bagus lagi, Mas. iya, Kenapa? Karena beliau bisa dengan mudah, ya itu tadi ya, seperti yang pengalaman Coach Iqbal ya, bahwa anak yang takut sunat akhirnya bisa jadi mau disunat kan seperti itu. Nah, jadi pendekatan yang paling penting kalau untuk anak-anak ini ya sebenarnya kita nggak bisa ambil alih tanggung jawab orang tuanya, Mas. Nah, kita coba cari dulu orang yang terdekat dengan dia. Kalau memungkinkan ya di kondisi itu. Nah, jadi orang yang terdekatnya inilah yang menyampaikan hal tersebut. Gitu.
Dan sulitnya memang kalau udah seperti ini, ya, kalau anak-anak ini makin dipaksa akan makin teriak gitu kan, makin repot lah kita ya kan. Nah, akan makin teriak. Nah, jadi memang kita kasih kesempatan kepada orang tuanya untuk coba menenangkannya dulu. Ya, bila perlu, ya kalau ada sarana bermain, ya itu akan lebih menyenangkan gitu ya. Jadi sebelum akhirnya harus diberikan suntikan atau obatnya itu kepada anaknya, ya kalau ada sarana bermain dibawa dulu anak main-main. Ya. Ya bahkan ada beberapa video yang viral tuh. Ya, ada seorang dokter spesialis anak sebelum menyuntikkan vaksin ke anaknya dia main-mainin kapas dulu. Ya. Nah, jadi ya bawalah pasien kita itu ke hal-hal yang mereka sukai terlebih dahulu ya. Kalau orang tuh suka main ya udah biarin main dulu. Ya. Sampai akhirnya waktu disuntik nggak terasa kan, tiba dilihat loh kok ada yang terasa di paha ya kalau nggak salah itu videonya, seingat saya gitu ya. Nah, baru kemudian disuntik. Ya. Biasanya kan suntik ya anak-anak itu paling paling takut disuntik. Ya. Mungkin pengalihan-pengalihan seperti itu bisa mengupayakan kita untuk memberikan obat atau suntikan lebih baik. Nah, kalau yang di rawatan, nah anak-anak kita ini sudah terlalu banyak menerima informasi bahwa suntik itu mengerikan. Nah, itu juga yang sulitnya di situ, Mas. Ya, anak-anak kita ini sudah terkonsep di dalam pikiran mereka itu kalau ada dokter harus takut karena dokter ataupun perawat atau bidan itu punya suntik. Ah, ini saya sering sedikit kesel juga sama sama orang tua yang menyatakan demikian gitu. Awas awas itu ada dokter nanti disuntik. Nah, akhirnya kan persepsi mereka itu adalah suntik itu mengerikan. Nah, jadi upaya kita adalah mengalihkan dulu perhatiannya ya dengan hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan ya ajak bicara aja dulu kan. Nah, jangan bilang langsung kita datang, oh saya mau suntik ya, jangan. Nah, ajak bicara yang tadi, yang form tadi itu ajak bicara dulu. Nah, punya kakak enggak, punya adik enggak di rumah? Oh ya, kakak dan adiknya udah umur berapa? Sekolahnya di mana? Usianya gimana? Nah, kamu sekolahnya gimana gitu. Alihkan dulu sama pembicaraan yang lain. Jangan ujuk-ujuk kita datang, Dek, Mas Arif mau nyuntik ya. Wah, langsung lah anaknya teriak, wah gitu kan. Nah, tapi ya ya kita percaya hal ini jarang sekali memang kita lakukan gitu kan. Tapi itulah salah satu triknya, Mas. Kita alihkan dulu persepsi mereka. Kenapa ya? Itu tadi sudah tertanam sangat sangat erat di dalam kepala mereka itu bahwa kalau dokter, perawat, bidan datang bawa suntik ya, apalagi kalau udah nampak jarumnya, wah teriak langsung kan. Jadi kita bisa coba cari sarana yang yang beda dulu ya. Kalau tadi eh, dalam konteks pasiennya datang ke poliklinik ya bisa kita alihkan dulu kan, orang tuanya ajak bermain dulu ya. Kalau di fasilitas kesehatan kita punya area bermain dan lain sebagainya, diajak bermain, dialihkan dulu pemikirannya. Dan nggak bisa kita paksa juga kan. Kasihan juga kalau misalnya harus kita ikat tangan sama kakinya baru kita suntik kan, kasihan Mas. Ya mungkin itu Mas. Baik, terima kasih Dr. Ivan atas jawabannya. Baik, mungkin dari keseluruhan cukup jelas dari dokter yang disampaikan dari materi-materi tersebut. Bahkan ada yang komen materinya sangat bagus dokter. Nanti kalau bisa minta rekamannya. Ya.